terakhir pendidikan saya SMA. Jadi dengan matematikanya 4 pula. Gitu. Jadi emang nggak terlalu canggih gitu ya. Dan saya ini masuk ke dunia ini juga kecemplung. Jadi intinya kita mulai aja. Ini dengan analisa gembel saya ya. Jadi emang nggak terlalu ini ya. Jadi emang berdasarkan pengalaman aja. Jadi sesuai dengan judulnya hari ini bahwa biar so mantap ya. Jadi intinya saya analisa gembel saya untuk bikin konten visual. Konten visual itu apa? Jadi apapun sih. Jadi kalau saya sekarang sedang di commercial, di TV commercial. Kalian mungkin bisa bikin konten visual yang buat Instagram, buat YouTube atau apapun. Atau bahkan apa yang saya paparkan di sini di luar konten visual juga bisa sih. Misalnya kalian di desain, di fashion, bisa. Karena ini yang saya coba share adalah fondasi. Fondasi kalau kita bikin rumah, kita harus punya fondasi betul yang kuat, ya kan? Jadi disitulah yang penting ya, sebelum kalian mulai sibuk dengan teknis, sibuk kamera apa, sibuk lensa apa, putar dulu, ya. Bikin buat fondasi kalian yang benar dulu. Habis itu cegas dari situ, silakan. Oke? Jadi saya mau cerita sedikit ya. Dari saya tuh memulai karir ini tahun 96, ya. Di Gondrong Raha nih saya zaman dulu nih, belum tobat kan. Di sini udah lumayan tobat, jadi tahun 2022. Jadi pada saat itu, ini saya dulu desain grafis. Begitu tidak sengaja saya jadi penata artistik, tidak sengaja ditawarin di untuk slang. Kemudian saya juga mikir, saya kurang tanggung ya, kurang tanggung untuk masuk ke dunia audiovisual. Jadilah saya belajar audiovisual di teman-teman saya yang IKJ. Jadi apa yang saya kerjakan sekarang udah kadung kecemplung ya. Mungkin kalian juga ada yang begitu juga, udah kadung kecemplung atau emang mau nyemplung gitu ya. Tapi intinya adalah saya beradaptasi, mencoba untuk belajar, saya improvisasi, dan saya mengubah mindset saya itu berulang-ulang lagi. Karena pasti ada yang salah teman-teman, pasti ada yang salah. Jadi jangan serta-merta apa yang kita kerjakan langsung benar, itu enggak sih. Pasti akan kalian mencari lagi. Apalagi buat yang muda-muda ya. Ya, pakai waktu kalian untuk mencoba, dan salah pun tidak apa-apa. Mencoba dan mencari lagi. Karena pada akhirnya pengetahuan kalian, apapun itu secara teknis pengetahuan, itu akan digabungkan dengan namanya experience. Experience itu kalian ngapain sih? Pengalaman itu ngapain? Kalian tuh namanya connecting the dots. Menyambung, oke, kalau saya dalam kondisi ini, saya harus pakai kamera apa? Dalam kondisi ini, saya harus membuat cerita seperti apa? Kalau saya mau ngomong sama strata sosial ini, saya harus bergaya bicara seperti apa? Itu semua ada di experience. Gak mungkin 1+1 sama dengan 2 di audiovisual langsung dapat, kayaknya gak mungkin. Ya, kalian harus mencoba dan mencoba lagi. Dan pada akhirnya, pada saat kalian berusaha, yang namanya komitmen itu harus kalian gabungkan dengan namanya konsistensi. Kalau kalian sedang komit sama sesuatu, dijaga dengan sebuah konsistensi. Kalau kamu punya teman kerja, tantang ini, tantang untuk apakah lo komit, apakah lo berani untuk konsisten, tantang ini, karena namanya berkarir itu nggak main-main, ya, karena berkarir nggak main-main. Pada saat kalian jatuh, itu yang ninggalin masih bisa banyak, ya kan? Jadi tantang ini untuk teman kerja kalian. Oke, nanti saya akan mulai panjang nih. Saya akan satu cerita, mulai dengan sebuah cerita. Siapa di sini yang pernah COVID? Alumni COVID? Ada? Siapa yang lagi COVID? Gak ada ya? Amit-amit ya? Oh anjing loh. Oke, jadi ini satu kejadian di mana saya udah mau syuting, ya, udah presentasi, udah mau gitu ya, udah mau syuting. Terus saya udah curiga nih, kayaknya nggak bener ya, kayaknya bentar lagi pembatasan, bener. Akhirnya saya bilang, Pak, kayaknya saya nggak bisa syuting dulu deh, kayaknya akan ada semakin gawat deh ini. Gitu. Terus akhirnya betul, saya pulang, waktu itu saya ke Semarang, saya pulang dari Semarang, pulang sampai Jakarta, Pak Jokowi bilang bahwa kita dalam kondisi pandemi. Tapi kan syuting nggak harus syuting ya. Jadinya storyboard saya rombak, yang mestinya kita syuting biasa nih, bikin storytelling, saya rombak dengan konten atau iklan yang menggunakan kamera masing-masing.
Jadi kalian semua saya kasih kamera, kalian curhat atau kalian nelpon orang tua kalian bilang nggak bisa pulang, gitu. Macam-macam tuh kejadiannya. Jadi ya nanti kita tonton ya. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Ini tonton dulu sebentar. Halo. Ya, Mak. Assalamualaikum. Halo Ibu. Assalamualaikum. Ya udah bersana sehat. Di sini. Alhamdulillah. Lihat sini gimana kabarnya, Mas? Kami tiap hari. Apalah nanti kak tim aja di pos. Ya, bikin masker itu loh, Mas. Masker yang berbagi ke tetangga. Kata lagi mau lebaran. Jadi kayaknya aku milih gak pulang. Tahun ini berarti dia nggak pulang ya? Udah mudik. Gak apa-apa. Terus Tante juga kayaknya pilih untuk nggak mudik deh Jum. Dulu ya apa mau? Belum bisa pulang ke rumah. Mas gak bisa pulang kampung. Biasanya tiap lebaran pulang. Tahun ini gak pulang. Kangen Mak. Udah jangan nangis yuk. Kangen dipeluk sama ibu juga sendiri. Walaupun malah bahas nikah ini, ya wis corona aja nikah. Kangen tapi ya sudah. Anak-anak dijaga. Tunggu ya Mawan gitu ya. Dia sholat dulu. Iya belum mandi. Sehat-sehat di sana. Semoga cepet baik deh. Cepet beres lah wabah ini. Semuanya kembali normal. Enggak, kamu diberi kesehatan ya Allah, amin. Iya berdoa aja. Mudah-mudahan ya beres semuanya. Wabahnya hilang. Terus kita bisa Amin. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Nanti ya saya akan jelaskan. Jadi kebayang saya meminta mereka untuk merekam dirinya mereka masing-masing, untuk share pengalamannya mereka, untuk bilang bahwa nggak bisa pulang. Ini mungkin teman-teman sini ada yang punya kampung halaman pasti ya, gitu ya, dan orang rantau lah. Kurang lebih insight-nya adalah orang-orang yang merantau. Gimana dia nggak bisa pulang dalam keadaan seperti itu? Itu improvisasi dalam 1-2 hari aja. Pada saat saya nggak bisa syuting waktu itu. Yang apa namanya, yang ngerekam juga aneh-aneh ya. Orangnya banyak yang gagal, banyak yang benar, ini sebagian yang benar. Ini astagfirullah nih ngerjain ini. Karena mereka tuh karena kan awam ya semua. Ada yang orang tua dari Papua, ada yang dari mana rencananya kan gitu. Dari Papua, oh kirim-kirim babi lah gitu. Lu kirim-kirim babi buat lebaran gue pikir. Nah, salah ya. Jadi intinya error itu banyak banget gitu ya. Kirim babi gitu ya. Jadi ya itu kan banyak yang nggak berhasil, tapi yang berhasil kira-kira seperti ini. Jadi bayang betapa saya waktu itu tidak bisa keluar rumah, itu saya harus bikin iklan. Dan itu pun nggak cuma ini, saya masih bikin iklan Gojek dan sebagainya. Itu juga di rumah seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk masalah improvisasi. Jadi improvisasi itu tidak hanya dieksekusi ya teman-teman. Tidak hanya kalian lagi syuting, kemudian karena tidak hanya itu. Sebelum syuting pun juga mungkin yang namanya improvisasi itu. Dan kalian yang penting apa? Yang penting kalian kembalikan lagi. Isinya apa tuh? Setelah saya berkecimpung di dunia ini, yang penting adalah storytelling yang dengan kreatif. Creatively good storytelling. Karena kalian bercerita itu pun harus disampaikan dengan sangat baik. Yang gimana caranya bikin storytelling yang kreatif ini atau sangat baik ini? Kembalikan lagi ke hati nurani deh. Kalian tuh bisa tersentuh dengan yang tadi atau apapun, balikin ke hati nurani. Ingat ya, karena kita berbicara kepada orang banyak, berbicara dengan orang segala macam bentukannya. Tapi hati nurani ya bisa kalian sentuh kalau tepat sasarannya. Dan perhatikan lagi kalian ngomong sama siapa itu penting banget. Nanti juga ada di bagian pilar-pilar saya akan terangin. Sekarang kita masuk dulu ke masa kreatif ya. Kreatif itu, ini kan saya dapat dari Google ya, bukan gue yang ngomong nih. Gitu ya. Ini kreatif itu kan sepatutnya kreatif itu kan harus baru ya teman-teman. Harus sesuatu yang baru. Makanya dia bilang, kreatif banget orang ini. Atau lain, tidak ortodoks, tidak biasa, gitu ya. Itu harus pahami dulu. Kreatif itu bukan sekedar aneh tapi tidak ada konsepnya. Itu bukan kreatif namanya. Ya. Itu setting namanya. jadi bukan itu. Jadi intinya harus
unorthodox dan itu membawa suatu solusi mestinya gitu. Suatu solusi sama yang tatanan sebelumnya terhadap tatanan sebelumnya. Misalnya kita melihat apa? Melihat kayak Gojek itu salah satu solusi. Ya kayak e-commerce itu juga salah satu solusi gitu ya. Itu mungkin kreatif di luar bidang seni ya, tapi bidang usaha, tapi itu namanya kreatif juga. Itu pahami dulu dan akhirnya kita nggak bisa tuh main kreatif banget karena bentuknya aneh atau karena ceritanya aneh, gue suka aja itu nggak konseptual, itu namanya bukan itu. Jangan masukkan itu ke dalam kepala kalian gitu. Terus yang penting dari semua kekreatifan kalian adalah tidak boleh nyontek. Ya, tidak boleh nyontek. Ini sekarang sering sekali terjadi di generasi sekarang. Karena apa? Karena sangat terkontaminasi sama namanya referensi di luar yang ada di kepala kita. Contohnya, kalau dulu kita cuma tahu apa? Buku ya, buku kita brainstorm sama teman-teman. Sekarang dengan mudahnya orang sendirian bisa mencari namanya YouTube dan nama Pons, apalagi sosial media. Semua itu bukannya dijadikan sebagai inspirasi, tapi malah jadi bahan nyontek, bukan begitu ya. Mestinya itu adalah bahan inspirasi. Beda ya, inspirasi sama nyontek itu beda, jauh banget. Karena banyak banget orang dibilang gue nyontek ya gitu. Oh enggak nih, inspirasi doang, ngeles. Tapi sebetulnya itu salah, bukan begitu. Inspirasi itu mestinya diambil sarinya aja. Jadi sebatas mana kalian mengambil sari tersebut itu adanya kembali lagi di hati nurani kalian, di pride kalian, di harga diri kalian. Seberapa jauh kalian mau menjual harga diri kalian, dibilang kalian nyontek atau tidak nyontek. Gitu. Sekali lagi ya, itu ada di disiplin diri. Saya mengajarkan kalian atau men-share ini adalah satunya adalah gimana caranya kita punya pride gitu teman-teman. Gengsi, ya gengsi jangan sampai itu yang namanya nyontek-nyontek, kurang asik gitu ya. Karena banyak kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kreatif journey, perjalanan kreatif kalian. Nyangkut, dengan kata lain nyangkut ya. Jadi kalau orang nonton tuh nyangkut, gitu ya apa? Ya, apa namanya? Konten kalian tuh nyangkut. Kalau bisa nyangkut panjang. Sebetulnya ibaratnya kalian pasti pernah deket sama cewek, deket sama mau deketin cowok gitu. Atau cowok deketin cowok lagi gitu ya, nggak apa-apa juga, cewek deketin cewek lagi gitu misalnya gitu ya. Tapi intinya kita kan pasti punya approach ya. Atau kalian punya pacar mau deketin orang tuanya misalnya gitu ya. Apa yang kalian kerjakan? Biasanya kan kita pasti mau ngobrol dulu ya. Ya halo malam gitu ya. Kira-kira sebetulnya hampir sama pada saat kita mau bikin konten, hampir sama. Kita mau bikin konten atau bikin baju atau apapun. Ya, dengan tadi kreatif storytelling tadi itu, kalau kalian punya passion, perhatikan kalau kalian punya brand, terus diciptakan dengan sangat baik mengenai brand kalian, orang juga akan attach, orang akan tertarik. Gitu. Karena apa? Karena ada backstory-nya. Nah, backstory-nya kan nggak bisa kan kalian benar yang bahasa pabrik kalian share ke publik kan nggak bagus. Kan harus diciptakan dengan sangat kreatif. Nah, pada saat ini disitulah kalian mencoba atau meramu komunikasi kalian ini dengan seperti ini. Pertama masuk ke hal emosi dulu. Pasti gitu kan. Kalian kalau mau deketin cewek apa segala pasti kan kalian ngomong pertama kalimat pembukanya apa yang bikin dia interest, benar kan? Pada saat itu perempuannya atau pasangan atau lakinya tersebut akan mulai penasaran, akan ada curiosity. Sama dengan konsumen juga gitu, dia akan curious sama produk yang kalian tawarkan gitu. Pada saat dia mulai curious, kemudian dia juga akan mulai berpikir, kayaknya bener apa enggak bener apa enggak produk ini, bener apa enggak iklan ini. Dia akan ngecek, logiknya dia akan ngecek. Sama dengan kalau kalian lagi deketin pacar tadi itu, dia akan ngecek nih, ini orang capable nggak nih akan jadi pacar gue. Ini orang capable nggak akan jadi suami gue atau istri gue. Kira-kira begitu, itu kan logika yang berbeda. Pada saat oke, bener, boleh ada engagement, boleh ada gerakan untuk melakukan sesuatu, gitu. Kawinin kah, ditunangin kah, gitu ya, apa bobo-bobo siang gitu ya, nggak tahu ya. Kira-kira begitu, act-nya. Habis itu dia akan share pengalamannya, kira-kira begitu. Jadi pada saat kalian bikin konten atau iklan apa segala, ingat aja ini. Anggap aja kalian lagi berbicara dengan kalimat yang baik,
dengan data-data yang baik, data-data yang benar, kemudian ada engagementnya. Engagementnya juga harus sesuai ya, harus sesuai dengan target kalian gitu. Kan kalian nggak bisa ngajak orang-orang tua dengan gaya millennials gitu ya, nggak bisa lah gitu. Atau bahkan kalian ngajak millennials dengan menyebut diri dia millennials, itu juga nggak bagus. Millennials nggak suka dibilang millennials, atau Gen Z, dibilang Gen Z itu nggak suka. Itu yang sering salah yang udah. Karena yang membuat iklan atau yang membuat produk itu bukan generasi millennials. Dia menganggap target gue millennials, kalau gitu gue akan sebut ini buat millennials. Itu nggak ini. Menurut saya itu nggak works, karena mereka tidak suka dicap seperti itu. Gayanya aja, komunikasinya aja yang seperti itu, cara berpikirnya aja yang seperti itu. Tapi tidak perlu bahwa brand ini is for millennials, nggak akan ngerti sama millennials, gitu ya kira-kira. Menurut saya loh. Ya. Terus saya akan share 3 pillars ini, kemudian nanti akan saya share masing-masing 3 pillars dalam berkreasi. 3 pillars ini super penting teman-teman, karena ini fondasi, dari bilang saya fondasi yang harus kalian tahu. Dan ini sama pentingnya, ini nggak ada yang penting idenya, yang penting komunikasinya, yang penting crafting ya, nggak juga. Dulu saya berpikir crafting itu urusan belakang, ternyata nggak juga sih. Ternyata crafting itu atau eksekusi itu adalah sesuatu yang super penting juga, gitu ya. Akhirnya ide itu tadi saya bilang harus konseptual, komunikasi itu harus jelas, dan crafting itu harus disiplin. Jangan karena pengen ini karena alatnya baru. Jangan karena lensa ini keren banget saya mau pakai, padahal sudah nggak punya keuangan. Pada akhirnya kalian harus disiplin. Gue tuh mau bikinnya apa gitu, bikinnya apa buat siapa, keperluan gue diambil dari situ, ditarik dari situ keperluannya. Jangan karena mau gaya-gayaan ya teman-teman gitu ya. Karena dunia audiovisual memang terlihat gaya-gayaan, tapi pada saat kalian mengerjakan jangan karena itu gitu ya. Jangan karena gaya-gayaan. Terus pertama ya, saya akan share satu-satu. Pertama, konseptual audience. Ini saya nanti akan bikin ada satu iklan di mana itu jelas sekali developnya gitu. Cara mendevelopnya jelas banget. Ada 2 iklan tepatnya. Pertama, kita kan pada saat kita development, kita mencari ide dong ya teman-teman. Kita lagi mencari idenya apa gitu. Kadang-kadang bisa jadi kreatif blog, bisa jadi idenya nggak tahu apa gitu. Tapi pertamanya sebetulnya dari mana kita mencari ide? Pertamanya itu dari ide dulu. Kalian pasti ada brief ya, ada brief mau apa, mau bikin apa. Brief itu tidak harus dari klien. Karena dengan kalian membaca pasar, mau menjual tempe gitu. Tempe itu kan cari objektif, tempe itu apa, gitu ya. Itu objektif. Gue mau bikin tempe ini, go to supermarket atau go to apa gitu. Tempe konkret gue gitu mau jadi di supermarket misalnya gitu. Itu satu objektif. Nah dari sini kalian padu padan dengan problemnya apa, ada apa sih sebetulnya problem yang dengan produk ini, insight-nya apa, yang kalian pernah rasakan apa terhadap produk itu, atau research itu juga penting. Research itu jangan berhenti di YouTube ya teman-teman. Research itu harus masuk ke buku, YouTube, tanya teman, tanya orang, tanya siapapun, gitu ya. Jangan berhenti di YouTube. Kebanyakan kebiasaan ini di YouTube, gitu ya. Karena di YouTube itu masih ada sosial media yang lain, bisa bertanya dengan orang, bisa brainstorm dengan orang, gitu ya. Ini research super penting. Karena sering banget kesannya pendapat kalian benar banget, ternyata salah, karena kalian researchnya salah, juga sering. Terus pada akhirnya nanti ada creative solusinya apa, dari development keluar basic idea. Dari basic idea, nanti basic idea lanjutannya ya. Ini gua akan masuk ke nanti ceritanya yang akan visual iklannya akan gue tampilkan. Pertama, objektifnya dulu. Objektifnya iklan Ramadan yang ringan sesuai dengan brand karakternya. Ini karakternya, brandnya adalah sukun seperti kayak tadi, tapi dengan cerita yang berbeda. Jadi kurang lebih itu. Terus problemnya apa? Saya tuh bosen dengan iklan Ramadan yang preachy, yang bertobatlah tahun ini ya kayak gitu ya. Jadi kan males dari cerita kayak gitu ya, apa lagi gitu. Terus yang gitu-gitu aja sering banget. Kesana kita berdosa banget. Ya iya sih, emang kita nggak usah diomongin kali gitu ya. Terus ada serangan pandemi juga, kita merespon itu. Jadi kadang-kadang ide itu atau problem itu kita adalah hasil respon.
hasil respon dari satu keadaan sosial seperti apa. Kalian gelisah, resah, apa, gue harus ngomong ini nih, gue harus ngomong sesuatu, kurang lebih gitu. Karena merespon. Itu sering banget. Kita mau bikin ini itu karena cuma keren-kerenan, tidak merespon juga percuma, tidak jadi apa-apa. Dari ini, terus saya punya personal insight gitu. Momen puasa pas pandemi dan momen ngeselin pas jalanin puasa gitu ya. Jadi bisa aja meskipun sudah tidak pandemi, tetap aja ada momen ngeselin gitu ya. Itu juga ada inject strange yet strong character itu. Di sini saya masukin yang Indonesia banget itu napak ya. Napak mungkin kenal ya dengan gaya-gaya napak gitu ya. Terus research, mencari serba-serbi pas lebaran ini tinggal cari aja, mencari perubahan perilaku saat pandemi dan sebagainya. Terus sebaran brandnya kemana? Ingat kita ngerjain karena berdasarkan brand, jadi saya juga harus tahu dia tuh ada di mana sih. Oh ternyata dia di Pantura di atas gitu, di bagian Pantura. Jadi kalau ngapak-ngapak menurut saya cukup dekat dengan brandnya. Gitu. Sekali lagi kalau brandnya tidak ngapak-ngapak jangan dikapak-ngapakin. Gitu. Kalau brandnya emang kota besar ya jangan. Gitu. Ini kebetulan aja karena brandnya ini saya bikin seperti itu. Kemudian creative solution-nya apa? Solusi dari saya apa? Membuat iklan Ramadan yang lain dari biasanya dan justru malah relate dan malah genuine, malah jujur gitu ya teman-teman. Karena banyak banget kan semua kalau ya maaf nih kalau iklan Ramadan banyak banget yang pengennya kayaknya suci banget brandnya gitu. Padahal ya sebenarnya nggak begitu sih mestinya menurut saya. Ini mumpung kreatifnya saya sendiri, ya saya bikinnya seperti ini. Dari ini development nih. Ini dapur saya. Ini saya kerja nggak cuma sehari, berhari-hari. Karena ada yang di WC, ada yang di ruang kerja saya gitu ya. Dapetin ini semua. Kemudian muncullah basic idea saya. Basic idenya apa? Jalankan Ramadan dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena saya tuh ingin mencontoh saya tuh iri sama iklan-iklan Christmas, iklan Natal. Kalau kalian perhatikan iklan Natal itu semua sukacita, datang Natal, betul nggak? Semua Ramadan juga gitu dong, Lebaran, Ramadan, mestinya disambut dengan sukacita gitu. Tidak mesti dengan ya gitulah gitu ya, downer gitu ya bisa dibilang. Terus potret keluarga saya potret keluarga menjalankan puasa. Dan sebelum dan sesudah pandemi solusinya apa? Mereka tetap ikhlas gitu. Terus saat pandemi mulai ada relaksasi, batin tetap meronta karena cobaan dan segala. Jadi saya ada 2 iklan di mana 2020 yang tadi kalian lihat itu syukur. Kemudian 2021 yang akan kalian lihat nanti, yang kedua adalah 2022. Di saat pandemi sudah mulai berkurang, tapi tetap ngeselin gitu ya cobaannya. Terus setelah jadi story-nya tadi, apa ya? Setelah jadi story, kita checklist. Checklist memang penting ya cerita yang kita bikin. Lihat. Jadi jangan punya superiority syndrome ya, jangan megalomaniac gitu. Karena pada saat itu kita mestinya bertanya lagi, emang story yang gue bikin is that important? Emang penting? Emang cukup penting? Memang menarik nggak treatment lo kira-kira? Lo nggak bisa jawab sendiri, jawabnya sih ke teman kalian. Kalau jawab sendiri ya yang menarik lah, mungkin kita lo gitu ya. Jadi mestinya bertanya lagi. Kemudian seksi nggak ya? Seksi dalam artian bukan buat celana, bukan ya. Jadi seksi itu lebih bisa dibilang untuk masa itu cukup diomongin nggak gitu ya, kira-kira begitu ya. Ini ceritanya, ini iklannya. Lihat, sebetulnya 2 seri ini mirip. Tapi 2021 2022. Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kencang banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid rame bener. Sekarang sudah aja pada tertib jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini asik sendiri. Sekarang pasti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Tangan-tangan dirinya sama. Lihat dari badannya juga sama. Wes pokoknya jalannya aja dengan ikhlas dan tenang.
lain dulu, lain sekarang. Dari kemenangan pasti akan datang. Oke, satu ya. Udah yang kedua. Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu naik bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan. Tahan, nafas panjang, sabar, tenang, masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dia jadi dengan tenang. Dia ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena dari kemenangan pasti akan datang. Oke. Kira-kira gitu. Kalau kalian menarik balik sama yang tadi saya tulis, itu yang kalian lihat ada semua di situ, gitu ya. Jadi ada semua di situ. Sore ini ada gimmick untuk berbagi apa tuh? Sekarang? Hah? Bebas? Mau nanti aja? Mau nanti aja ya? Sekarang aja. Boleh? Oke. Itu kira-kira. Jadi yang tadi saya jabarkan itu kelihatan kan? Kalian bisa lihat kan semuanya problemnya apa. Begitu nanti target saya siapa. Karena kan saya riset saya memang nggak ada, tapi di gambar yang lain itu kelihatan banget. Oke? Kira-kira itu. Kemudian kita masuk ke area ide yang tadi saya bilang, ide itu sepatutnya baru, ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang lain. Karena kalau kalian lihat tadi ya beda sama iklannya apa Ramadan yang lain, cuma gitu kan. Jadi sesuatu yang baru. Kemudian mestinya juga tidak nyontek, itu original, ini review ya. Kemudian akhir itu sebetulnya local insight, dimana saya itu senang sekali mencari budaya lokal Indonesia tanpa harus tari-tarian gitu ya. Bahwa budaya itu tidak hanya tari-tarian, tidak hanya ukir gitu. Ya memang itu benar juga, tapi banyak juga budaya sosial itu juga menarik. Budaya sosial, budaya lokal yang diomongin apa itu menarik gitu. Itu silakan digali gitu. Banyak sekali soalnya. Jadi local insight ini kenapa saya tulis di sini spesifik? Karena saya itu dulu pada saat saya masuk commercials, saya itu iri banget sama India sama Thailand. India senari-narinya mereka ya, setiang-tiangnya mereka itu dicintai sama bangsanya. Ya kita sih ngeliat ada gimana gitu, agak bega ya gitu ya. Ya mungkin ada yang suka sorry ya, tapi kalau kita ngeliat cowok-cowok itu kan agak bega ya gitu, agak gimana gitu. Tapi kan dicintai. Begitupun dengan jokes di Thailand. Jokes di Thailand itu bisa sampai ekspor itu jokesnya gitu kemana-mana itu jokesnya gitu ya. Jadi itu juga saya juga ingin kok kita mau nggak bisa gitu ya gitu. Intinya apa? Ternyata memang waktu itu banyak sekali brand yang tidak mau jujur merangkul budayanya sendiri, pengen keren gitu loh, pengen berbule-bulean. Itu kan zaman dulu itu 10 tahun lalu begitu, gitu. 15 tahun lalu kira-kira begitu. Nah, kan jadinya saya waktu itu masukin orang pakai batik aja, terus saya minta ampun. Karena segitu banyak resisten dari mereka untuk bilang bahwa ini ya bukan kita apa segalanya gitu, kampungan, ini konvensional, dan kita itu mestinya go for maju ke depan, nggak kayak gitu. Padahal kan sebetulnya kalau pikiran maju bukan orang pakai batik bukan berarti dia nggak bisa modern, ini masih gitu. Maksudnya jadi gini, waktu awal-awal saya berusaha untuk memasukkan lokal insight ini, saya minta ampun dengan tatanan yang lama. Tapi untungnya sekarang ini sudah tidak gitu lagi. Ya. Jadi kalian pun kalau mau begitu saya yakin udah gampang sekarang gitu ya. Susahnya di bagian Tuhan. Terus oke, local insight ngomong lagi. Oke, local insight itu kan saya bilang contohnya itu bisa tidak berhenti sampai di budaya nari-nari dan tidak berhenti di situ. Banyak ada tren sosial ya, zaman dulu ingat kan saya pernah bikin waktu itu ya rekspasi apa atau budaya sosial lain banyak di sini sekarang ya, ini zaman dulu. Ini budaya sosial yang memang sudah lama sekali
Misalnya angkat rumah pasti itu banyak, silahkan digali. Kultur yang tadi saya bilang, ada folklore atau urban legend. Itu kalau film banyak sekali, film horror, urban legend diambilin. Di iklan pun bisa begitu. Permainan rakyat, begitu ada nasionalisme, ada nasionalisme di gambar, ada di karakter, di perayaan 17-an. Ini cerita 17-an ini sebetulnya apa? Mau menceritakan betapa posesifnya nenek sama anaknya. Gak ada hubungannya dengan 17-an, tapi saya bikin plotnya atau tempatnya sedang 17-an gitu. Jadi kan bisa kan gitu. Jadi tidak harus menceritakan tentang perayaan gitu. Bisa aja yang lain. Atau misalnya yang lain, misalnya ini fashion dan fashion. Dia lagi di restoran Padang. Ini lagi jajan cilok gitu ya. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Tapi intinya penggalian dari lokal itu tidak berhenti, tadi saya bilang tidak berhenti di hanya budaya pakai kultur gitu ya. Masih banyak gali-gali yang lain, gali apa sumber-sumber yang lain. Sampai itu tuh musik tuh di bawah tuh sama juga gitu ya. Oke, next ya. Ini salah satunya di mana menjawab waktu dibilang bahwa kalau budaya lokal itu isu ketinggalan zaman. Tapi sekarang saya yakin udah nggak. Tapi maksudnya ini menjawab bahwa kalau budaya itu yang sifatnya lokal, yang sifatnya Indonesia banget itu umum, itu konvensional gitu. Akhirnya saya menjawab dengan ini gitu. Dengan cendekiawan ya. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Yang cakep main di belakang doang, di depan hancur semua bentukannya. Bentukan hancur juga bagian dari local insight ya teman-teman. Bahwa itu kita jujur bahwa orang Indonesia itu gak ganteng semua kok. Gak apa-apa kok, orang bentuknya aneh-aneh itu gak apa-apa gitu. It's okay, gitu. Saya juga bilang sama brand atau gitu, gak apa-apa, bentuk kayak gitu emang real gitu. Emang jelek orang yang bentukannya gitu, emang gitu, gak semuanya bagus juga, gak mesti juga gitu loh. Emang yang bentukannya hancur-hancur juga boleh-boleh aja gitu. Kurang lebih seperti mungkin kalian juga pernah ada yang pakai penginti di dalam jepit gitu, Goji pernah gitu ya. Kan kalau yang goreng telur sih gue nggak yakin ya, itu ngarang kan, tapi buat lucu-lucuan. Tapi kira-kira begitu bahwa local insight itu bisa kalian kembangkan jauh sekali, gitu ya, jauh. Silahkan kalian kembangkan sendiri dengan local insight kalian sendiri, gitu ya, cari yang sekitar kalian apa yang paling dekat. Gitu. Terus ini satu teori aja. Bahwa ide itu, kita lagi ngebahas ide tadi ya. Kita ngebahas ide, ini penutup dari ide. Bahwa ide itu awalnya itu tidak langsung bagus ya teman-teman. Tidak langsung brilian gitu. Ya ada kayak gitu, tapi jarang gitu. Biasanya ide itu masih ya 50-60%. Kemudian kalian bawa kemana, brainstorm dan sebagainya, ngobrol, cari-cari, nambah lagi. Jadi sabar. Kuncinya sabar. Kalau nggak dapat jangan panik. Kalau nggak dapat jangan panik. Sering orang bertanya kok kreatif blog seperti apa. Kemarin saya habis kreatif blog lama. Ya, akhirnya caranya gimana? Saya istirahat. Istirahat dalam artian saya tidak harus healing pergi kemana-mana, nggak harus. Healing itu bisa kalian mengistirahatkan mental dan pikirannya. Kalian ngapain deh? Saya cuma main sama anak saya. Yang paling membuat kalian nyaman apa? Saya cuma main sama anak saya. Kadang-kadang saya cuma minum kopi aja. Gitu. Itu masing-masing orang berbeda. Tapi istirahatkan aja. Istirahatkan polanya kan. Jangan paksa. Tapi ada juga orang yang kepepet itu dapat ide, ada juga. Ya karena kepepet, ya kadang-kadang ada juga. Tapi itu lebih karena beruntung ya. Saya juga nggak boleh sering kayak gitu. Karena kebetulan sebetulnya gitu. Sorry, mau gimmick dulu nggak nih sebelum saya masuk sini? Door prize. Hah? Mana tadi orangnya?
Hilang ya udah. Oke, saya masuk ke komunikasi ya teman-teman. Oke, saya masuk ke komunikasi di mana setelah kalian punya ide, sepatutnya kalian berkomunikasikan ide tersebut dengan jelas. Kalau nggak percuma. Gitu. Kalian mau ngomong sama anak-anak tapi bahasa orang dewasa, percuma, gitu ya. Atau ngomong sama anak-anak tapi gaya bicaranya yang anak-anak banget, tau kan? Hai anak-anak, apa kabar kalian? Bosan anak-anak digituin juga lama-lama. Anak-anak juga nggak mau digituin amat, gitu ya. Tidak semua anak-anak harus digituin. Gitu. Jadi coba deh riset-riset lagi bahwa memang komunikasi itu penting karena ini jembatannya nih, jembatan dari pas ide kalian ke nyampe ke orang-orang nih. Kalau ini nggak jelas nggak nyampe pesannya, ya. Apa yang mesti kita pikirkan pada saat ini? Utamanya tadi saya bilang adalah target audience. Target kamu apa? Target bikin baju, targetnya siapa? Bikin hijab, targetnya umur berapa? Itu termasuk target audience itu ada umur, ada kelas, ya, laki atau perempuan, kayak gitu-gitu. Terus semuanya sama, balik lagi ke objektifnya tadi apa? Kalau premis itu ceritanya, kalian mau ceritanya apa sih? Basic story-nya apa? Ini film premisnya harus benar dulu nih. Premis itu adalah konsep cerita yang ditulis dalam satu kalimat panjang, gitu ya, kalimat panjang. Jadi sebaiknya begitu, kalau kalimatnya masih bertele-tele berarti belum menjadi premis, gitu ya.